Halo, selamat datang. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan teman-teman. Selamat datang di MBS Channel, lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Oke, teman-teman. Oke, hari ini kita akan ngobrol ya. Mungkin semua punya latar belakang, punya sejarah kenapa kita bisa mau ya untuk menjadi seorang penjual. Ya, karena banyak orang melihat untuk jadi penjual itu kadang-kadang canggung, ragu, takut, dan tidak sedikit orang takut nggak ada yang beli. Nah, bagaimana nih Pak Giman ini bisa menjelaskan hal itu? Oke, mungkin ya sebelumnya kenalkan dulu teman-teman ya. Nama saya Giman Pramana. Asal saya dari Cianjur Selatan, teman-teman. Mungkin jarang pengusaha dari Cianjur. Nah, mungkin saya ini adalah salah satunya ya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ya, Usman, Pak Edin, dan Bapak Syahrul tentang apa namanya tadi, Pak Usman? Itu untuk memulai mau untuk berjuang. Kadang-kadang banyak orang mungkin saat ini memilih pekerjaan yang lain, pekerjaan tetap sebagai karyawan, sebagai pegawai gitu. Oke. Mungkin menurut saya ya, ketika seseorang sangat takut untuk yang namanya berjualan. Nah, salah satu faktor yang bisa mengurungkan niatnya itu ya teman-teman, yang pertama bisa jadi mereka karena malu. Atau kebanyakan anak muda sekarang itu adalah gengsi. Nah, banyak gengsi, tapi dibanyakan juga itu gaya anak muda zaman sekarang, teman-teman ya. Pasti banyak tekanan gitu. Nah, itu. Jadi tekanannya sangat tinggi gitu ya. Jadi tekanan yang saat itu adalah gaya, tapi gengsi juga ditinggikan. Seharusnya ya, ketika kita ini kan adalah zaman milenial atau zamannya kita harus meninggalkan yang namanya gengsi ya, supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, apalagi ketika ini berdagang, otomatis kita harus bertemu dengan. Kenapa mau dagang ini? Kenapa maunya ya? Karena mungkin pertama hobinya seseorang itu atau bersosialisasi, bertemu dengan orang baru, mungkin kayak gitu ya, faktor salah satunya. Contohnya saya ini ya, Usman, contohnya ini saya hobi ataupun saya suka bertemu dengan orang-orang baru, karena saya pernah. Kebetulan dulu saya ya salah satu perusahaan saya pernah bekerja selama 2 tahun kurang lebih ya teman-teman. Saya itu bertemu dengan teman saya itu yang namanya komputer atau PC atau monitor ya. Otomatis selama 2 tahun itu saya bertemu dengan dia aja, dengan si monitor tersebut. Jadi, jadi intinya mulai merubah dari yang biasanya mungkin di kantor pakai komputer, sekarang bisa jalan-jalan nawarin barang ke orang yang baru ya. Gitu. Dan ini sudah mulai kita menyenangi hal itu, mulai senang kan? Senang banget. Ini kita tanya Pak Erdin ya hari ini. Nah, tidak semua orang mau berjualan, apalagi bahasa sales. Alah, itu cuman sales gitu. Tapi kenapa Pak Edin ini mau jadi sales? Apa visinya? Kemudian bagaimana ini bisa berbagi ke teman-teman sehingga sebagai seorang penjual atau seller yang bisa menjual itu jadi kebanggaan untuk Pak Edin ini, coba. Oke, ya. Tentunya menjadi seseorang ataupun menjadi sosok orang yang memang mau menawarkan barang ke setiap orang itu tidak semua mau pastinya ya. Karena akan mendapatkan tantangan mental, tantangan ditolak, tantangan akan mungkin tidak laku ataupun mungkin tantangan yang lainnya. Tidak sedikit diusir bahkan disingkirkan. Bahkan mungkin itu bisa menguji mentalnya juga ya seperti itu. Namun menjadi alasan saya untuk berjuang dan juga mungkin bergerak di bidang ini adalah karena memang sesuatu itu sangatlah berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Pastinya ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena tadi seperti dikatakan oleh Bapak Giman juga bahwa aktivitas bersosialisasi itu akan menimbulkan sesuatu kebahagiaan pastinya ya. Ketika kita misalkan berasosialisasi dengan banyak orang, otomatis kita akan menyerap informasi-informasi baru yang bisa menjadikan kita juga lebih lebih mengerti tentang suatu kehidupan. Oke, tepuk tangan nih Pak Edin ya, luar biasa. Artinya kita memulai dari nol karena pengusaha-pengusaha besar yang saat ini mungkin malang melintang di barisan sukses, barisan para pemimpin besar, mereka selalu dimulai dari nol ya. Dan kita bangga memulai dari nol, dari zero menuju hero, itu kita bangga ya. Dan banyak alasan orang bisa memulai bisnis, memulai usaha, memulai jualan. Kita sadar bahwa memulai biasanya halnya sangat sulit, sangat berat.
Seiring perjalanan, sulit dan berat akan mengikuti tangga-tangganya sehingga mencapai titik level-level yang terus bertumbuh seiring waktu ya. Oke, bagaimana Pak Sahrul ini ya? Coba. Kalau menurut saya ya teman-teman, tentunya perjuangan ini adalah sebuah keahlian, mungkin ya, bukan keahlian sih, kita sebuah pembelajaran untuk kita semua teman-teman. Kenapa pembelajaran? Tentunya dengan keinginan dan kemauan kita ya untuk berjualan. Tentunya perbedaannya itu apa ya teman-teman? Perbedaannya mungkin ketika kita mau berjualan ya, itu artinya kita sudah ada sebuah keinginan teman-teman. Nah, kunci dari sebuah keinginan itu, ketika sudah ada keinginan dan kemauan, pasti akan ada hasil yang menyenangkan. Ya. Intinya ketika kita mulai 1000 langkah hanya dimulai dengan 1 langkah pertama ya. 1 miliar hanya dimulai dari 1000 pertama ya. Tanpa uang 1000, 1 miliar nggak lengkap ya. Artinya kita berada dalam satu pola perjalanan hidup yang memang terarah ya. Langkah yang pertama, kita punya mimpi ya, kita punya mimpi, punya tujuan yang jelas, dan kita mau untuk berkomitmen dalam proses berjalan ya. Oke, Anda bangga, merasa ada sesuatu nggak, misalnya kebanggaan-kah ketika di lapangan terjadi, atau sesuatu yang disesali ketika kita nawarin barang nih, Pak Giman coba? Ya, mungkin yang saya sangat banggakan, Osman, ketika saya di lapangan itu adalah saya bisa bertemu dengan orang-orang yang gelarnya mungkin jauh lebih dari saya. Karena saya ini adalah keluaran SMA, Osman. Tapi saya bertemu dengan S1, S2, bahkan dokter pun di sana saya pernah bertemu. Nah, itu adalah suatu kebanggaan ya buat saya. Ditawarin barang. Nah, ditawarin barangnya itu sama saya, dan dia yang membelinya. Berarti ada tidak ketakutan misalnya saat ditawarin, diusir, ditolak, nggak dibeli, gimana? Nah, ketakutan itu pasti awalnya itu saya banyak ketakutan. Saya pertama takut diusir karena siapa saya gitu ya, hanya sales dulunya kayak gitu. Tapi ketakutan itu saya lawan terus. Saya terus belajar dan saya bisa menghancurkan ketakutan tersebut, Pak Usman. Ya, seperti itu. Oke, Pak Edin, pernah ada sesuatu yang mengecewakan atau hal yang membuat dituntut menyerah gitu dalam memulai bisnis ini? Coba Pak Edin. Pasti ya, semua orang pasti mengalami hal itu. Namun kembali lagi kepada kita yang mampu mengendalikan emosi negatif ya, karena itu tantangan ataupun teror adalah salah satu bentuk dari emosi negatif. Tapi itu yakinnya bahwa adalah hal itu harus ada, karena memang itu adalah satu bentuk keindahan. Karena ketika kita merasakan hal itu pahit, maka tentunya ketika kita merasakan hal itu senang ataupun kebahagiaan ataupun hasil yang mungkin memuaskan, itu ada suatu kebanggaan tersendiri. Oke, ya tepuk tangan lagi ya teman-teman ya. Pak Sahrul, ada tidak sesuatu yang pengalaman paling buruk lah saat di lapangan? Apa itu kira-kira? Oh, mungkin kalau dari saya sendiri ya teman-teman, kalau pengalaman ya mungkin bukan buruk ya teman-teman, tetapi adalah sebuah pelajaran. Dimana ketika saya melakukan sebuah, kan ada beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi ketika saya melakukan percobaan pertama ya, mungkin kita ditolak, mungkin ya ditolak. Nah, kedua ditolak juga ya mungkin, tapi di dalam sisi itu kita jangan menyerah teman-teman. Karena ketika ditolak itu mungkin beberapa orang menolak, tapi percayalah tidak semua juga tidak akan semuanya ditolak lah ya. Pasti juga akan ada ada Pareto ya, nah, 80-20. Kalau 80% menolak, berarti 20% menerima. Kita fokus yang 20%. Nah, mungkin kalau pengalaman dari saya Maya waktu itu pernah nih saya sedikit bercerita ya teman-teman. Nah, jadi cerita saya waktu itu pertamanya ketika saya udah ditolak itu teman-teman, mungkin dikasarin ya pernah itu juga. Terus juga mungkin ketika saya juga dimarahin ya, atau mungkin sampai ditodong ya seperti itu teman-teman, mungkin ada ya kaget juga seperti itu. Tapi ketika kita sabar, tentunya jalan dan keberhasilan juga, kesenangan tiba-tiba ada gitu dalam diri saya. Oke, ya tepuk tangan. Artinya dalam memulai sebetulnya bukan masalah kita tidak bisa, tapi mau atau tidak, betul kan? Betul. Ya, ketika kita mau, berarti kita mau berkomitmen dengan prosesnya, mau dengan penolakannya, ya. Terus harapan di bisnis ini, di jualan seperti ini saat ini kita memulai seperti sekarang berbisnis, itu sebetulnya tujuannya apa ini? Tujuannya, Pak Giman punya tujuan apa nih dalam hidup nih sebetulnya ke depan? Oke, tujuannya pasti ya, semua orang juga, teman-teman di rumah juga pasti banyak tujuannya, punya tujuan tertentu ya untuk memulai di bidang bisnis ini ya.
Nah, mungkin salah satu tujuan saya ini untuk pertama otomatis pasti untuk membagikan kedua orang tua ataupun keluarga gitu ya. Itu salah satunya. Nah, untuk pribadi tujuan saya mungkin ke depannya saya juga ingin mempunyai sebuah tim ataupun saya ingin memimpin sebuah organisasi bisnis kayak gitu ya. Tujuannya ke depannya ya untuk beberapa tahun ke depan, dan saya akan mencapai beberapa ataupun mimpi-mimpi saya yang sudah saya tuliskan di diri saya. Oke, tepuk tangan nih Pak Giman ya. Oke, bagaimana nih Pak Erdit? Coba tujuannya sebenarnya kenapa mau berbisnis itu untuk apa? Nah, karena memang berbisnis tentunya berbeda dengan bekerja ya. Kalau berbisnis otomatis ketika kita melakukan perubahan walaupun 1% sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Nah, artinya pasti tujuan saya dalam berbisnis di sini tentunya yang paling utamanya adalah menjadi sosok manusia yang bermanfaat. Ya. Artinya ketika kita memiliki sesuatu organisasi bisnis yang besar, otomatis tentunya kita bisa memberikan manfaat juga yang lebih besar kepada masyarakat. Iya, betul. Seperti itu. Siap. Pak Sarul gimana nih? Untuk impian apa nih mau kita memulai dari nol sekarang? Nah, mungkin ya kalau dari saya teman-teman, mungkin kan impian yang besar itu diawali dengan impian-impian yang kecil dulu mungkin ya. Nah, mungkin kita kan bermimpi mungkin besar ya teman-teman, tapi perlu kita sadari ya teman-teman, ya ketika kita mulai bermimpi ya seperti itu, kita harus yakin sih intinya, kita meyakini bahwa impian itu bahwa akan benar-benar terjadi pada diri kita. Nah, contohnya mungkin yang saya alami ya, sedikit demi sedikit ya, yang saya pikirkan kan, yang awalnya itunya yang dipikirkan, dilakukan dan jadi kenyataan itu mungkin itu sebuah proses yang mungkin sangat luar biasa sih. Oke, sekarang strategi yang akan dibuat Pak Erdin apa nih? Nah, untuk strategi selanjutnya yang kembali lagi ya, bahwa tentunya motivasi itu adalah salah satu motor penggerak, sedangkan kebiasaan adalah salah satu bentuk perwujudannya. Jadi adalah salah satu strategi yang harus saya jalankan saat ini adalah kembali lagi adalah merubah kebiasaan lebih baik setiap hari, yaitu membuat 1% perubahan setiap hari. Kebiasaan yang sudah otomatis positif ya. Nah, sudah pasti seperti itu, karena memang kebiasaan baik, orang-orang sukses memiliki suatu habit yang baik gitu ya. Maka kita mulai untuk mengendalikan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, strategi Pak Giman apa nih sekarang rencana ke depan? Ya, mungkin strategi dari saya ya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang dipersiapkan untuk impian selanjutnya, tujuan berikutnya. Oke, tujuan selanjutnya pertama saya mempersiapkan dari hal spiritual ya teman-teman ya. Dari spiritual saya mungkin lebih baik dari kemarin-kemarin, dan juga untuk menambah ilmu saya ya, kualitas diri saya terus rutin untuk membaca buku setiap harinya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Dan tujuannya ke depan mungkin saya harus menjadi lebih baik. Coba Pak Sarul jelasin lagi. Strategi saya ya teman-teman, tentunya strategi saya juga akan terus meningkatkan kualitas diri, untuk terus belajar ya, untuk terus bertanya, mencari ilmu juga ya, sharing dengan teman-teman juga supaya kita terus maju dan berkembang. Oke, karena pepatah mengatakan dan orang besar pun mengatakan, untuk menjadi orang besar hanya 2 hal yang kita harus lakukan. Pertama, buku apa yang kita baca setiap hari ya, yang masuk ke dalam pikiran kita. Yang kedua, bergaul dengan siapa. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya visi besar, lambat laun kita akan punya visi yang sama. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak punya visi besar, seolah-olah kita adalah bagian dari kelompoknya ya. Dan hari ini kita tepuk tangan, kita akan menuju impian yang besar kita. Oke, sampai jumpa di channel MBS ya. Sip dulu nih ya. Oke. Mantap.